warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Windy Fatia Nirmala dalam pembelajaran Al-Quran. Nah, video kali ini kita akan membahas salah satu materi yang penting dalam ilmu tajwid. Salah satunya yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Kenapa sih kita harus mempelajari ilmu tajwid? Yaitu salah satunya untuk membantu kita memperbaiki bacaan Al-Quran sesuai kaidah. Yuk simak penjelasannya. Kaidah dalam membaca Al-Quran yang mengatur bagaimana cara melafadzkan dengan sesuai kaidah tajwid, yang menentukan bagaimana kita membaca ini secara jelas, dengung, mensamarkan, dan lain sebagainya. Nah, definisi hukum bacaan nun sukun. Nun sukun adalah nun yang tidak berharokat sehingga dibaca mati atau tidak berharokat. Nun sukun tidak memiliki bunyi vokal dan bagaimana cara membacanya bergantung pada huruf yang datang setelah sesuai dengan kaidah ilmu. Kemudian kita membahas definisi hukum bacaan tanwin. Tanwin adalah tanda baca berupa dua harokat yang menghasilkan bunyi n pada akhir suatu kata. Tanwin itu ditulis dengan huruf nun tetapi dibaca seperti tidak ada bunyi nun pada akhir katanya, seperti kayak fathah tanwin, kasrah tanwin, dan dhammah tanwin. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang pertama itu izhar. Izhar bagaimana sih cara membacanya? Itu dibaca secara jelas. Contohnya seperti apa sih? Seperti kita melafadzkan surah Al-Fatihah. Bagian sini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Apakah jelas? Maka cara membaca an'amta. Apabila ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian pembagiannya selain izhar itu ada idgham. Idgham itu dilemburkan atau dimasukkan ke huruf setelahnya. Seperti may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Seperti itu. Dia memasukkan, jadi seakan-akan suara huruf nun sukun itu menghilang. Dia karena kita memasukkan huruf nunnya kepada huruf setelahnya. Kemudian itu pembagiannya ada iklab. Itu suara huruf iklab itu seperti huruf nun yang diganti seperti huruf mim. Seperti mim ba'di. Seperti itu. Kemudian ada yang terakhir itu ada hukum bacaan ikhfa. Hukum bacaan ikhfa itu dibaca secara samar. Seperti apa sih bacaan samar itu? Seperti contohnya seperti ini. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kita cara bacanya itu mensamarkan suara hukum nun sukun atau yang bagian tanwinnya. Seperti itu. Nah, pembagian yang pertama itu ada izhar. Izhar itu definisinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halki. Huruf izhar halki itu ada berapa teman-teman? Yang pertama itu ada hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Maka cara membacanya kita dibaca secara jelas. Contohnya alimun hakim min ilmin. Jadi bukan min ilmin. Oke teman-teman, pesannya setiap kita melafadzkan bacaan Al-Quran itu harus secara jelas setiap hukumnya. Jadi setiap makharijul huruf itu mempunyai sifatnya masing-masing, mempunyai tempatnya keluarnya masing-masing. Jadi teman-teman tidak boleh asal melafadzkan. Nah, kemudian teman-teman kita membahas yang kedua itu idgham. Idgham itu dibagi menjadi dua. Yang pertama idgham bil ghunnah, idgham bila ghunnah. Idgham itu artinya apa teman-teman? Mama sukan. Yang pertama bil ghunnah artinya dengan dengung. Yang kedua itu idgham bila ghunnah. Yang idgham artinya masukkan, bila ghunnah bila artinya apa? Tidak menggunakan dengung. Nah, definisinya sama saja.
Yang pertama itu idgham bi gunnah. Itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang terkumpul dalam lafaz yanmu. Ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Nah, kemudian di bagian idgham bil gunnah itu sama saja apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Maka cara membacanya tidak secara didengungkan. Ya. Dia walaupun memasukkan, artinya masukkan seperti apa? Ya seperti itu, kayak waktu di bagian suara huruf nun sukun atau di bagian tanwinnya itu dirubah masuki ke huruf selanjutnya, suaranya masuk seperti kita masukkan ke huruf selanjutnya. Itu contohnya seperti kita membaca secara membaca seperti huruf yang berharokat tasydid, ya. Kayak contohnya may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Seperti itu. Man rabbus samawati wal ard. Itu contoh yang idgham bila gunnah. Maka teman-teman sekiranya habis belajar hukum-hukum bacaan itu agar mudah dipahami atau mudah diamalkan, itu setiap kita belajar menambah satu materi itu langsung diterapin, jangan nunggu jalan nanti ngumpul aja nanti aja, jangan seperti itu. Kapan kita belajar itu harus kesempatan kita buat langsung diamalkan. Nah, kemudian kita akan membahas materi iklab itu penjelasannya apabila ada nun sukun atau tanwin. Jadi teman-teman agar mudah menghafalkan pengertiannya seperti itu. Karena kita membahas mengenai hukum nun sukun dan tanwin, maka penjelasannya apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf apa, seperti itu. Nah, kali ini kita hanya mempunyai satu huruf, yaitu huruf ba. Maka cara membacanya seperti apa sih teman-teman? Nah, cara membacanya itu mengganti suara huruf ba menjadi suara huruf mim, seperti mim ba'di innallaha sami'un basir. Itu kan menjadi mengganti suara huruf nun sukun atau tanwin menjadi suara huruf mim. Kemudian innallaha alimun bima yaf'alun. Jadi teman-teman sekiranya udah belajar hukum nun sukun dan tanwin seperti ini, jadi tidak ada yang dibaca asal-asalan seperti waktu pembacaan iklab, kalian dibaca secara jelas. Kemudian dibaca bagian idgham kalian tidak memasukkan atau kayak semisal kalian membacanya itu langsung atau tidak ditekan sepanjang 2 harokat. Masing-masing itu mempunyai hukumnya masing-masing cara membacanya. Nah, waktu di hukum iklab ini kalian bacanya ditekan sepanjang 2 harokat. Innallaha sami'un basir. Kalau teman-teman sekiranya udah tahu cara membacanya seperti apa, seperti mengganti suara huruf mim, tapi teman-teman tidak ditekan dulu sepanjang 2 harokat, maka itu tetap salah teman-teman ya. Maka harus berhati-hati. Nah, pembagian yang terakhir hukum nun sukun dan tanwin yaitu ikhfa. Ikhfa itu artinya mensamarkan. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang terkumpul dalam lafaz Tibsumasirofan tafuz libdani amda su'adanin zur syarifan nil karam. Itu ada 15 teman-teman. Makanya teman-teman harus benar-benar menghafal hurufnya. Kalau pertama kali kalian membaca atau mempelajari ilmu-ilmu tajwid, itu diperhatikan hurufnya apa aja, pembagiannya apa aja, cara bacanya apa aja. Jadi tidak asal-asalan teman-teman ya. Contohnya وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mempelajari hukum nun, sukun, dan tanwin. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita dalam membaca Al-Quran. Jangan lupa untuk terus berlatih agar bacaan kita semakin fasih dan sesuai dengan kaidah tajwid. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.